Bab 405 sudah memberimu kesempatan. Kamu jangan membual tentang hal itu. Luke mengertakkan giginya. Dia sudah sering berkelahi, tapi belum pernah dikalahkan seperti itu. Puluhan orang telah gagal mengalahkan satu orang cacat. Mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan jika apa yang terjadi hari ini tersebar ke publik. Apakah aku membual tentang hal itu? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Ayo. Aku pakai tangan kosong sekarang. Perlahan Sean mengangkat pipa baja di tangannya. Setelah itu, dia melepaskan pipanya. Kemudian, pipa itu langsung jatuh ke tanah. Klang! Pipa baja itu jatuh ke tanah dengan suara yang keras dan jernih. Ayo! Dengan tangan kosong, Sean perlahan menggerakkan jarinya memberi isyarat kepada Luke agar mendekat. Kamu! Tanpa pikir panjang, Luke mengertakkan gigi dan hendak melangkah maju. Namun, baru 2 langkah, Luke tersentak dan berhenti lagi. Luke ingat Sean juga tidak memegang senjata barusan, tapi Sean dengan mudah merebut senjata itu dari mereka. Jika Luke menghampiri ke sana sekarang, Sean akan merebut senjatanya lagi. Bukankah Luke dan 8 orang yang tersisa akan dipukul lebih keras? Dengan pemikiran itu, Luke mengertakkan gigi dan tidak siap jatuh ke dalam tipu daya Sean. Aku telah memberimu semua kesempatan. Sean perlahan memutar kursi rodanya dan bersiap masuk ke dalam mobil untuk pergi. Luke dan yang lainnya mengertakkan gigi dan tidak mau menyerah. Namun tidak ada satu pun dari mereka yang berani berbicara. Oh ya. Saat Sean hampir mendekati taksi, dia kembali melambatkan kursi rodanya dan berhenti. Katakan padanya, aku sudah memesan potret diriku untuk keluarga Ethan agar mereka selalu bisa diingatkan untuk tidak main-main denganku. Aku akan mengirimkannya sendiri ketika sudah selesai. Sean berbicara penuh arti. Mulut Luke bergerak-gerak, tapi akhirnya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, kita bisa pergi sekarang. Sean menoleh dan melirik sopir itu. Barulah sopir itu mengerti dan buru-buru berjalan menuju taksi. Aku akan membantumu. Saat ini, sopir itu bahkan tidak berani berbicara pada Sean. Dia sudah mendapatkan pelanggan yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia sudah bertemu banyak orang. Pada saat itu, si sopir punya firasat bahwa identitas Sean jelas lebih rumit dari yang dia pikirkan. Dengan pemikiran itu, si sopir tidak berani lagi berbicara pada Sean. Terima kasih. Dengan tangan di pintu mobil, Sean siap untuk berdiri. Klik. Saat itu, gadis di bangku penumpang dengan kepala tertunduk keluar dari mobil untuk membantu. Gadis itu merasa bersalah dan malu. Maafkan aku. Gadis itu memegang lengan Sean dan berbicara dengan suara pelan setelah 2 detik terdiam. Tidak apa-apa. Sean tidak peduli dan menarik lengannya. Ya. Gadis itu semakin merasa bersalah. Ketika melihat Sean tidak menginginkan bantuannya, dia membantu memasukkan kursi rodanya ke dalam bagasi mobil. Mesin mobil dinyalakan, dan mobil melaju ke arah depan. Namun, Luke dan gengnya masih menghalangi dan tidak berniat menyingkir. Sopir itu dalam dilema. Dia juga takut untuk berbicara. Jadi, dia hanya bisa menginjak rem dan diam di tempat. Gadis itu terlihat gugup juga. Jika pemuda-pemuda ini tidak pergi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sean perlahan menurunkan kaca jendela dan menatap orang-orang itu dengan tenang. Apa kalian ingin aku yang menyetir? Apa kalian pikir aku tidak punya nyali untuk menabrak kalian dengan mobil?
Sean melipat mansetnya dan berkata dengan tenang. Luke mengertakkan giginya sebelum membawa anak buahnya pergi dan membubarkan mereka ke tepi jalan. Sopir itu menghela napas lega, kemudian dia berani menginjak pedal gas dan melaju dengan cepat. Phew! Terima kasih, Tuan. Setelah keluar dari jalan itu, dia menghela napas panjang, merasa lega karena akhirnya dia selamat. Gadis itu pun mengangguk berkali-kali dan mengucapkan terima kasih pada Sean. Uang yang dirampok adalah kasus paling serius yang bisa terjadi. Jika bukan karena Sean, sopir, dan gadis itu mungkin akan berakhir lebih mengerikan. Gadis itu mungkin akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sama-sama. Kamu bisa berhenti setelah jalan di depan itu. Sean tidak bermaksud berbicara lagi pada mereka, karena dia terus mengingat apa yang baru saja terjadi. Saat itu, di rumah Nora, Hawk dan May sedang duduk di dalam ruang tamu, membicarakan sesuatu. Kali ini, Hawk bertindak lebih hati-hati dengan memberitahu May terlebih dahulu sebelum mengunjunginya. Nora lembur dan belum pulang. Nyonya Perkins, apa Nora belum pulang? Haruskah aku menjemputnya? Hawk menatap May dan bertanya dengan hati-hati. Hawk jelas merasa sikap May kepadanya entah mengapa berubah. Dia tidak seantusias dulu. Kamu tidak perlu menjemputnya. Dia tidak tahu jam berapa dia selesai. Jika dia butuh tumpangan, Sean akan menjemputnya. May sedang mengupas jeruk ketika menjawab pertanyaan Hawk dengan santai. Nyonya Perkins, apakah Anda akan membiarkan Nora berkencan dengan si cacat Sean? Mata Hawk melebar, dan ada kekecewaan mendalam pada nada bicaranya. Itu tidak benar. Namun, aku pernah bertaruh dengan Sean. Misalkan dia benar-benar bisa menyatakan cinta pada Nora di Hotel Lakeside pada tanggal 9. Kalau memang begitu, aku tidak akan mempertanyakan hubungannya dengan Nora sejak saat itu. Sekarang aku tidak ingin menarik kembali kata-kataku. May berhenti sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Bab 406, Kekejaman. Nyonya Perkins, meskipun benar begitu, itu tidak membuktikan apa-apa. Tetap saja dia itu orang cacat, dan dia tidak bisa memberi kebahagiaan untuk Nora. Hawk tiba-tiba berdiri dan menatap May dengan penuh emosi. Tapi fakta bahwa dia bisa menyewa seluruh hotel membuktikan dia mampu melakukan sesuatu. May terdiam selama beberapa detik. Dia kemudian meletakkan kulit jeruk di atas meja. Dia mengakui saat ini kesannya terhadap Sean memang sudah berubah. Setelah apa yang terjadi di Hotel Lakeside, ditambah fakta bahwa Sean membeli mobil dan rumah beberapa waktu lalu, May memang memiliki kesan berbeda terhadap Sean. Yang terpenting, May, sebagai ibu Nora, akan selalu peduli dengan pendapat Nora. May tahu Nora sangat menyukai Sean. Jadi, May bersedia memberi Sean kesempatan jika dia benar-benar mampu melakukan sesuatu. Nyonya Perkins, Anda salah. Dia hanya perlu mengeluarkan uang lebih untuk menyewa hotel itu. Ada beberapa hal yang tidak Anda sadari. Keluarga Eason punya koneksi dengan angkatan darat di barat laut, dan ada beberapa hal yang aku tahu. Hawk menarik nafas panjang dan kembali duduk di kursinya. Apa maksudmu? May mematung dan menatap Hawk dengan sedikit bingung. Nyonya Perkins, Anda juga tahu Sean dulunya seorang tentara, kan? Hawk berbicara dengan hati-hati, seperti yang dia lakukan pada Nyonya Perkins. Seolah-olah dia akan mengatakan sebuah rahasia. Ya, ada apa? May meletakkan jeruk dan ingin tahu lebih banyak. Menurut penyelidikanku, Sean memang pernah pergi bertempur untuk membunuh musuh. Kakinya terluka karena pertempuran. Jadi, Angkatan Darat di Barat Laut memberinya kompensasi yang besar. Tapi akhir-akhir ini dia banyak berfoya-foya, jadi pasti tidak banyak yang tersisa.
Setelah selesai menghambur-hamburkan uangnya, bagaimana dia bisa memberi Nora kebahagiaan? Hawk berbicara dengan serius, sementara May mengerutkan kening saat mendengarkan. Dulu May memang lebih percaya pada Hawk. Selain itu, May tidak tahu dari mana Sean mendapatkan semua uangnya. Jadi, saat Hawk mengatakan itu, bagaimanapun dia benar-benar mempercayainya. Nyonya Perkins, kurasa Anda lebih tahu daripada anak-anak muda bahwa di masyarakat sekarang ini Anda tidak bisa melakukan apapun tanpa uang. Bahkan jika Sean mendapatkan kompensasinya, dia akan menghabiskan semuanya suatu hari nanti. Dia tidak punya aset sendiri seperti keluarga Eason. Dia sedang menghabiskan semua uang yang dia miliki sekarang. Apa Anda benar-benar ingin Nora berkencan dengan pecundang seperti itu? Dia punya uang, alih-alih berpikir untuk menginvestasikannya, dia malah bersenang-senang dengan menghambur-hamburkannya. Apa pria seperti itu bisa diandalkan? Hawk bertanya dengan serius seakan-akan dia sangat peduli pada Nora. Sementara itu, May sekali lagi terdiam. Baru saat itulah dia menyadari memang selama ini Sean sudah sangat terowal dalam membeli rumah dan mobil. Sean bukan pengusaha dan tidak punya penghasilan tetap. Sean hanya mengandalkan kompensasi itu untuk pamer, jadi akan ada saatnya kompensasi itu habis. Jika itu terjadi, bukankah Sean tetap saja harus mengandalkan Nora untuk mendukungnya? May tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya memikirkan hal itu. Awalnya, kesan May terhadap Sean sedikit berubah. Namun sekarang, sekali lagi May tidak punya kesan yang baik terhadap Sean. Hawk, di sisi lain, sangat menyadari perubahan ekspresi May. Inilah hasil yang dia inginkan. Hawk tahu pemikiran May dan Nyonya Perkins berbeda, jadi dia telah menggunakan cara yang berbeda untuk mengubah pikiran mereka berdua. Jika tidak, bagaimana mungkin rencana keluarga Eason untuk mencaplok keluarga Perkins bisa berjalan lancar? Nyonya Perkins, aku pikir Anda tahu dalam masyarakat sekarang ini, hanya memiliki uang saja juga tidak berhasil. Di antara uang, kekuasaan, dan koneksi, apa yang Sean miliki? Bahkan jika dia memiliki beberapa koneksi, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Eason. Tidak bijak jika Anda benar-benar membiarkan Nora berkencan dengannya. Hawk berbicara dengan nada merendahkan seolah-olah mengatakan kepada May bahwa dia akan sangat bodoh jika memilih Sean. Tetapi aku sudah membuat perjanjian dengan Sean. Jadi, aku tidak bisa berkomentar sekarang, dan lebih tidak mungkin lagi aku mengusirnya. Tentang Nyonya Perkins. May terdiam beberapa detik lalu mendongak kebingungan. Nyonya Perkins, Anda tidak perlu khawatir dengan pendapat Nyonya Perkins. Aku akan mengurusnya. Anda juga tidak perlu khawatir Sean tidak mau pergi. Aku punya cara-cara menghadapinya. Mungkin dia bahkan tidak akan kembali malam ini. Hawk mengulurkan tangan dan mengusap dagunya sambil tersenyum puas. Apa maksudmu? Untuk sesaat, May tidak bereaksi. Artinya, Hawk tertawa dan hendak berbicara saat itu. Artinya kamu masih jahat seperti biasanya. Saat itu, pintu rumah dibuka dan terdengar suara Sean. Wash! Mendengar suara Sean, tanpa sadar Hawk berdiri dan melihat ke arah pintu. Ketika Hawk melihat Sean memutar kursi rodanya dan menghalangi ambang pintu, Hawk benar-benar tercengang. Baru setengah jam yang lalu, Hawk diberitahu bahwa orang-orang yang dia sewa sudah mulai mengikuti Sean. Begitu Sean memasuki jalan terpencil itu, pemuda-pemuda itu pasti bisa menghabisi nyawa Sean. Hawk sangat yakin tentang hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara dengan May di sini. Dalam bayangan Hawk, Sean seharusnya sudah diserang dan sudah dikirim ke rumah sakit sekarang. Namun, tak disangka-sangka Sean tidak terluka dan telah kembali ke kediaman Perkins. Apa yang sedang terjadi? Mata Hawk terbelalak dan dia sempat terdiam. Ada apa denganmu?
Apakah kamu terkejut melihat aku kembali? Sean menatap Hawk dengan tatapan menghina. Kamu! Hawk mengulurkan tangan dan menunjuk Sean sambil mengulang-ulang kata yang sama. Tapi Hawk tidak tahu harus berkata apa sesudahnya. Kamu tidak mengira aku bisa lolos dari serangan 40 orang itu? Hah! Sean bertanya lagi dengan sikap menghina. Ih! Mendengar itu, Hawk semakin heran. Semua akan baik-baik saja jika Sean tidak bertemu dengan pemuda-pemuda itu. Namun, karena Sean berkata seperti itu, artinya orang-orang yang disewa Hawk itu pasti sudah bertemu dengan Sean. Jika memang begitu, bagaimana Sean bisa melepaskan diri dari orang-orang itu? Sean juga sepertinya tidak terluka sama sekali. Yang langsung terlintas di benak Hawk adalah Sean mungkin sudah menghabiskan banyak uang dan menyuap orang-orang itu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sean memutar kursi rodanya perlahan dan mendekati Hawk. Hawk sedikit bingung. Namun, Hawk berdiri mematung saat berpikir Sean tidak akan berani melakukan sesuatu padanya di depan Mei, sekalipun Sean punya nyali. Bukankah sudah kubilang aku akan memberimu pelajaran jika kamu datang lagi ke sini? Sean bertanya tenang sambil mendekati Hawk. Kamu? Hawk mengertakkan giginya. Apa kamu mengabaikan ucapanku? Setelah Sean selesai bicara, dia langsung mengulurkan tangan dan menarik pakaian Hawk dengan satu tangannya. Satu tarikan kuat yang membawa Hawk langsung ke hadapan Sean. Detik berikutnya, Sean mengayunkan lengannya dan menampar Hawk dengan kejam. Plak! Sebuah tamparan menghantam Hawk dan membuat Mei takjub. Melihat hidung Hawk mengeluarkan darah, Mei semakin bingung. Tamparan Sean sangat keras. Bab 407, pergilah. Apa Sean mengenal Hawk? Hawk adalah putra tertua dari keluarga Eason di kota Riverfall. Sebagai keluarga kuat terbaru, keluarga Eason di kota Riverfall memiliki bisnis di banyak bidang. Dan didukung oleh satu orang penting. Karena itu, keluarga Eason sangat berkuasa di kota Riverfall. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Hawk bisa merundung siapa saja di kota Riverfall. Namun, tidak ada yang berani membalas. Pada saat itu, Sean, orang yang cacat, mengangkat tangannya tanpa ragu dan menampar Hawk. Sean bukan hanya menampar Hawk, tapi hidung Hawk sampai mengeluarkan darah karena tamparan itu. Ini. Mei kebingungan dan langsung mematung di tempat. Dan setelah Sean selesai menampar Hawk, sekali lagi dia mencengkram kerah baju Hawk dan menariknya ke depan. Aku bertanya padamu, apa kau mengabaikan kata-kataku? Sean menatap Hawk dengan wajah tanpa ekspresi dan sekali lagi mengajukan pertanyaan itu. Persetan kau! Hawk mengertakkan giginya karena terbakar amarah. Dulu, tidak apa-apa bagi Sean untuk memukul Hawk karena tidak ada orang. Namun, hari ini, Mei ada di sana. Di depan Mei, Sean menampar Hawk hingga hidungnya berdarah. Bagaimana Hawk bisa menanggung ini? Hawk mengumpat dengan marah sambil mengepalkan tinju kanannya dan menghantamkan dengan kejam ke arah Sean. Plak! Namun, kecepatan Hawk terlalu lambat bagi Sean. Sean dengan mudah menahan kepalan tangan Hawk, kemudian kembali menampar Hawk. Orang tuamu tidak mengajarimu bicara dengan baik. Jadi, aku akan mengajarimu sekarang. Sean menampar Hawk lagi dan berkata tak acuh. Teruslah mengumpat. Pecundang cacat, sialan kamu. Hawk mengertakkan gigi dan saat itu akan mulai memaki. Plak! Namun, belum sempat Hawk memaki lagi,
Sean kembali menamparnya tanpa ampun. Pecundang, sialan kamu! Plak! 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 Sean mencengkram kerah baju Hawk dengan satu tangan dan menampar Hawk dengan tangannya yang lain tanpa ampun. Hawk awalnya masih sombong, tapi akhirnya dia tidak mampu mengeluarkan satu umpatan pun. Wajah Hawk membengkak dan pakaian mahal di tubuhnya telah ternoda oleh darah. Apa kamu masih ingin memaki? Sean perlahan berhenti dan bertanya pada Hawk. Meski Hawk berniat memaki, dia tak ingin lagi mengalami sakitnya sebuah tamparan. Karena itu, Hawk menahan amarahnya dan berhenti memaki. Kamu selalu menyebutku pecundang. Lalu bagaimana denganmu? Sean tersenyum dengan dingin sambil menepis Hawk dengan satu tangannya. Brooke? PVFT? Hawk terdorong mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. May melihat penampilan Hawk yang menyedihkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sean lagi. Sekarang dia semakin bingung. Saat itu, Sean memberinya perasaan yang sangat aneh. Sekarang, Sean terlihat sangat tak acuh dan brutal. Dia tidak terlihat seperti pecundang cacat yang telah berada di kursi roda selama 2 tahun. May bisa merasakan perangai Sean telah berubah. Sean percaya diri. Saat itu, Sean tampak jauh lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Seakan-akan sekarang nyalinya lebih besar. Namun, May tidak tahu bagaimana Sean tiba-tiba punya nyali. Pergi! Apa kamu menungguku mematahkan kakimu? Sean meletakkan tangannya di sandaran lengan kursi rodanya dan menatap Hawk seraya bertanya acuh tak acuh. Wajah Hawk penuh darah saat ini. Hawk perlahan bangkit dari tanah dan terbakar amarah. Sean, lihat saja nanti. Aku pasti akan membalas dendam. Hawk menyeka darahnya. Sambil menggertakkan gigi, Hawk berjalan menuju pintu. Baik, aku akan menunggumu. Senyum dingin tersungging di wajah Sean. Sean benar-benar tidak menganggap Hawk sebagai lawannya dari awal hingga akhir. Paling-paling, Hawk cuma lalat yang menjengkelkan bagi Sean. Hei, apa yang kalian lakukan? Saat Hawk berjalan ke pintu dan hendak membukanya, pintu sudah lebih dulu dibuka. Segera setelah itu, Nora masuk. Saat dia melihat Hawk, Nora terpaku lalu menatap Hawk dengan sedikit curiga. Tuan Eason, mengapa penampilanmu seperti ini? Tanya Nora dengan raut wajah bingung sambil menatapnya. Saat itu, Hawk terlihat sangat menderita. Wajahnya bukan hanya penuh darah, tapi bahkan membengkak. Melihat Nora kembali, Hawk dengan cepat menghindari tatapannya. Dia melebih-lebihkan ucapannya. Dia sudah berniat mengabaikan Sean dan pergi secepat mungkin karena tidak ingin Nora melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Secara kebetulan, Hawk masih terlihat oleh Nora. Hawk tidak pernah merasa semalu itu dalam hidupnya. Aku baru saja jatuh. Nora, apa kamu baru pulang kerja? Hawk terbatuk-batuk untuk menyembunyikan rasa malunya, dan dia bertanya sambil menundukkan kepalanya. Nora sampai tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa seseorang jatuh dan berakhir seperti itu? Apa Hawk pikir Nora tidak bisa melihat bekas tamparan di wajahnya? Bab 408, dia layak ditampar. Namun, Nora tidak akan repot-repot mengekspos Hawk. Alih-alih, dia hanya menatap Sean dengan penuh arti. Tuan Eason, apa Anda akan pergi? Nora berhenti sejenak. Dia lalu menatap Hawk dan bertanya. Ya, saya memang harus pergi. Saya akan menemui Anda lain kali. Hawk mengusap darahnya.
Dia kemudian berjalan meninggalkan Nora dengan kepala tertunduk. Tidak akan ada pria yang mau menunjukkan tampangnya yang menyedihkan kepada wanita yang disukainya. Jadi, yang Hawk hanya ingin lakukan saat ini adalah segera pergi dari sini. Broom. Saat Sean duduk di ruang duduk, dia bisa mendengar Hawk menginjak pedal gas untuk melarikan diri. Klik. Nora menutup pelan pintu rumah. Dia lalu berjalan ke arah Sean dan May. Sean dan Ibu, ada apa ini? Nora memandang keduanya dan bertanya sambil mengerutkan kening. Dan barulah May bereaksi. Sean, kamu berani sekali. Ya. Berani-beraninya kamu menampar Tuan Eason seperti itu. May menarik napas dalam-dalam dan menatap Sean dengan tatapan tidak percaya. Sementara Nora menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghela napas ringan, memang benar Sean menampar Hawk. Sean, mengapa kamu menamparnya? Nora menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menatap Sean, sambil mengerutkan kening. Dia memang pantas mendapatkannya. Jadi, aku menamparnya. Sean tidak peduli dan dengan santai menjawab pertanyaan Nora. Angkuh sekali cara bicaramu. Apa kamu pikir kamu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan? Apa kamu pernah memikirkan konsekuensi yang mungkin harus kamu tanggung setelah mencelakai Hawk? Belum selesai Nora berbicara, May meletakkan satu tangannya di pinggul dan menunjuk Sean sambil berteriak. Di dunia ini, memang ada seseorang yang bisa memenjarakanku. Namun, orang itu jelas bukan Hawk. Dia juga tidak cukup berkuasa untuk membuatku menderita. Sean menggelengkankan kepalanya dan sama sekali tidak memedulikan ucapan May. Lihat saja. Tuan Eason pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sebaiknya kamu tidak membuat kami terkena masalah. May mendengus dengan dingin. Bu, hentikan. Besok aku akan menemui Hawk dan meminta maaf padanya atas nama Sean. Sean mengerutkan kening ketika Nora mengatakan itu, tapi dia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Sean memang memukul Hawk, tapi Nora sama sekali tidak menanyai Sean. Dia bahkan berencana meminta maaf pada Hawk alih-alih menyalahkan Sean. Ini berarti Nora percaya Sean dia tidak akan pernah melawan Hawk tanpa alasan. Maka, Nora bahkan tidak menanyai Sean. Nora, kamu tidak perlu pergi dan meminta maaf padanya. Dengan aku yang melindungimu, kamu tidak perlu meminta maaf kepada siapapun apapun terjadi. Sean menatap Nora dan berbicara dengan serius. Namun, May tertawa terbahak-bahak saat Sean mengatakan itu. Sean, hanya karena kamu seorang prajurit, kamu pikir kamu lebih kuat dari yang lain? Apa kamu tahu di masyarakat sekarang ini sulit untuk mengatasi sesuatu tanpa ada uang dan kekuasaan masih mengalahkan uang? Apa kamu benar-benar merasa punya kemampuan untuk menentang Hawk hanya karena kamu membayar sewa hotel Lakeside? Asal kamu tahu, ya, kekuasaan dan koneksi keluarga Eason bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Jika kamu pria sejati, berinisiatiflah untuk meminta maaf kepada Tuan Eason. Jangan biarkan Nora menanggung akibatnya demi kamu. May menyilangkan tangannya di depan dada dan dengan dingin mendengus. Aku membuat perjanjian denganmu bahwa aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan Nora setelah kamu menyatakan cinta pada Nora di Hotel Lakeside. Tapi jika kamu membiarkan Nora menderita, aku pasti tidak akan merestui Nora berpacaran denganmu. May mengungkapkan rasa tidak senangnya. Baiklah, kalian semua berhenti berdebat. Sean, aku akan mengantarmu kembali ke kamar untuk istirahat. Nora tidak ingin Sean berdebat dengan May, jadi dia mendorong Sean kembali ke kamar sebelum keluar lagi. Bu, apa yang terjadi di sini? Aku tahu Sean bukan orang yang ramah,
Tapi dia pasti tidak akan memukul seseorang tanpa alasan apapun. Nora bertanya pada Mei dengan nada serius. Kamu salah besar. Memang Sean yang mencari masalah kali ini. Aku sedang berbicara dengan Tuan Eason ketika Sean menampar Tuan Eason tepat setelah Sean masuk. Aku bertanya-tanya kapan Sean menjadi begitu garang dan kuat. Mei mengelus dagunya. Dia kemudian menggeleng lagi dan berbicara. Mustahil. Hawk pasti sudah melakukan sesuatu yang membuat Sean marah. Itu sebabnya Sean memukulnya. Aku tahu sifat Sean. Dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk melukai orang lain jika mereka tidak memancing dia. Nora menggeleng, masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mei.